pertanyaannya soal persiapan new normal nih dalam angkutan umum bagaimana, Pak? Oke. Terkait dengan sektor transportasi, pertama yang harus disepakati itu adalah bahwa sektor transportasi itu merupakan demand dari sektor lain yang beroperasional. Yang perlu saya tegaskan adalah pertama harus dibatasi dulu sektor lainnya yang memang dia beroperasional secara normal kembali namun dibatasi. Nah, yang harus dipastikan adalah pembatasan operasional semua sektor itu yang harus menjadi perhatian. Katakanlah sebuah kantor itu ada orang yang memang bisa kerja di rumah yang kita istilahkan WFH, yang kemudian juga ada orang yang memang mau nggak mau dia kerja di lapangan. Nah, itu harus dipastikan betul ada pembinaannya sehingga terlihat betul ada pembedaan antara suasana normal dengan suasana yang memang normal yang baru. Nah, itu kemudian yang kedua, sektor lainnya juga sama, industri, jasa, perdagangan. Sehingga kalau kita bicara transport itu adanya di hilir. Sehingga pada saat transport itu pun harus dibatasi, tentunya semestinya dari sektor lain yang dibatasi, demand-nya akan turun. Nah, sehingga bisa juga nantinya dibatasi sektor transportasi dari sisi kapasitas angkutnya itu hanya cukup 50% dibatasi. Nah, kemudian jika memang suatu daerah itu masih PSBB, tentunya biasanya ada pemberlakuan jam operasional tertentu. Tapi kalau sudah normal, ya mungkin jam operasionalnya dinormalkan kembali, akan tetapi menggunakan protokol yang memang ditetapkan dari mulai katakanlah si penumpang, sopir wajib menggunakan masker, kemudian juga sampai dengan jarak duduk antar penumpang itu juga diatur, sehingga akhirnya kapasitas angkutan itu tidak lagi bisa maksimal, hanya 50% yang diperbolehkan. Nah, itu salah satunya. Nah, kalau bicara katakanlah digitalisasi, kita sudah lebih dulu dari digital, semua pembayarannya sudah non-tunai. Untuk BAT tinggal kita kembangkan ke depan transportasi apalagi yang bisa digitalisasi. Nah, itu yang poin yang paling penting. Sehingga kalau kita bicara transportasi, sebetulnya tidak bisa kita mengendalikan transportasi jika sektor lain tidak ikut dikendalikan. Itu juga dalam masa PSBB itu ada beberapa jenis moda transportasi yang operasionalnya juga dibatasi, bahkan masih dilarang. Sampai dengan hari ini, sampai dengan tanggal 14, tidak untuk kemungkinan terminal tipe A saja sudah diputuskan oleh BPTJ bahwa akapnya itu tidak beroperasional. Akap tidak beroperasional bagi Tangerang Raya yang memang masih dalam masa penerapan PSBB. Termasuk terminal Polres, Pak? Terminal Polres ya, mungkin saja terminal Polresnya buka, tapi dia tidak melayani akap. Oke. Nah, AKDP bisa, tapi masih dibatasi jam operasionalnya. Tangerang Raya itu jam operasionalnya jam 5 pagi sampai dengan jam 19.00 sesuai dengan Pergub 47 dan juga sesuai dengan keputusan wali kota. Ini kalau ada sanksi yang melanggar, akap ini masih beroperasi? Jangan lupa subscribe ya.